Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengidentifikasi berbagai kasus teknik-teknik dalam mengembangkan tes pembelajaran bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yaitu studi kasus yang saya temukan di sini, ada sebuah artikel yaitu tentang Kahoot, game digital yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Caranya yang pertama itu permainan Kahoot dalam penelitian ini difokuskan pada studi kasus pada 3 siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris secara online kepada siswa kelas 5 di SD Wonorejo. Pembelajaran Kahoot dilakukan oleh yang pertama yaitu peneliti atau dosen membuat akun secara gratis di website kahoot.com yang nantinya bisa juga ditautkan ke akun Google. Kemudian yang kedua, peneliti atau dosen membuat fitur dan materi soal yang telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian setelah materi selesai dibuat, peneliti atau dosen memberikan PIN yang dapat diakses oleh Kahoot dan meminta mahasiswa untuk mengakses halaman website kahoot.it untuk memasukkan PIN dan username. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perangkat instruktur utama akan menampilkan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian siswa memilih jawaban yang sesuai dari perangkat yang ada sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan, sehingga nanti para siswa mudah menggunakan smartphone-nya. Oke Mas, temuannya apa? Temuan dari studi kasusnya itu apa? Menurut Mas Rani kemarin, kita kan tugasnya kemarin kan ini ya, mencari kasus-kasus pengembangan penilaian dalam pembelajaran bahasa. Ini kan pakai ini, coba saya juga masuk ke sini ya. Tadi yang nyala Mas, ini ya. Oke. Ini kan Kahoot ya. Ini Kahoot, kemudian kan sudah lama dipakai. Sejak COVID itu ya, 2021 kurang lebih mulai intensif digunakan. Yes. Pertanyaannya adalah Mas Ayu kemarin dapat apa? Ini kan kalau hanya menjelaskan tentang prosedur menggunakan Kahoot, semua orang sudah bisa, ya kan? Hampir semua orang sudah bisa ya. Prosedur karena sudah lama dipakai. Nah, pertanyaannya adalah kemarin ketika Mas Ayu itu meneliti ini temuannya apa? Apa saja yang ditemukan? Saya ada orang mendapat menyimpan jawaban ini kan sudah tahu semua. Nah terus apa uniknya gitu? Fun sudah diteliti juga fun. Apa kira-kira yang baru gitu maksud saya? Kan ini sudah lama digunakan. 2021 sudah ada 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Artinya perlu sesuatu yang baru. Gitu. Nah kemudian kelemahannya apa? Kelemahan dari Kahoot ini apa? Kelemahannya apa? Kelemahan menurut Mas saya apa? Kelemahan dari what do you think about this weakness of the application? Apa kelemahannya? Bahkan dari mana kemarin ya? Kelemahannya jelas. Kelemahannya itu bagi siswa yang tinggal tanpa internet tidak bisa pakai ini. Terus gimana solusinya? Kamu harus pakai manual. Ini kan pakai apa? Untuk apa? Ini pakai apa kemarin? Untuk skill apa? Soal pilihan ganda. Nah, ini kan pilihan ganda berarti. Nah ini SDM Wonorejo, berarti dia di Jawa, tapi juga di desa juga. Nah ini smartphone. Kalau tidak punya HP smart gimana? Tidak? Nah rumahnya itu mas bagi. Artinya kalau kita kembalikan ke fungsi awal assessment itu untuk mengetes, ini kan hanya alat ya. Kahoot, ini kan alat. Kahoot apa lagi? Quizzes, apa lagi? Socratic, ini kan alat. Artinya tidak boleh kehilangan esensi bahwa assessment itu, tes assessment itu biasanya untuk mengukur performance siswa.
tanpa ini pun bisa gitu. Ya kan? Caranya bagaimana? Kalau misalnya ini kan apa tadi itu siapa ya? Ini tinggal ganda, anggaplah ini bikin atau apa atau kokek, dia caranya kokek begini. Ini dia pakai kamu oke, menarik, fun, kemudian apa namanya, apa lagi, fun, apa lagi, interaktif ya, apa lagi, interaktif dan interaktif dan sebagainya. Tapi esensinya kan tadi itu assessment itu untuk mengukur performance siswa. Jadi menurut saya lebih penting itu di instruction ini. Sebelum dites itu apakah siswa sudah mendapatkan perlakuan yang bagus? Ya, jadi diajari benar kalau speaking itu bagaimana. Jangan kita fokus ke kabut. Ya, jadi kita belum tahu apakah tekniknya bagaimana. Ini kan teknik pengumpulan data. Dan itu adalah tes berupa soal pilihan ganda, jadi dua soal angket. Nah itu kan angket, nah itu disuruh si angket juga kan. Nah seperti itu mas, kurang lebih gitu ya. Jadi oke, saya terima tugasnya ini, tapi nanti kalau bisa itu diberikan ini mas apa? Bukan kritik ya, critical. Ini critical reading ya. Apa namanya diberi apa ya kalau kritik itu diberi kritik gitu. Oh tes ini sudah coba dia tahun berapa? Oh ini tahun 2 tahun lalu oke lah masih relatif relevan. Tapi kalau sekarang apa sih catatan dari Mas Hayat untuk penelitian ini? Oh ini kayaknya kurang update apanya? Jadi begitu juga. Nanti Mas Hayat bisa memberikan posisi ya, standing position itu penting supaya nanti ketika setelah ini nanti akan saya minta juga teman-teman present data awalnya itu nanti bagaimana standing posisi Anda jelas. Saya mengkritisi ini karena apa? Misalnya karena ada kelemahan di sini, kelebihannya apa? Terus kenapa? Nah seperti ini pertanyaan why itu harus muncul, selalu muncul di benak teman-teman sekalian ketika mengkritisi sebuah hasil penelitian. Oh ini tidak benar. Kok bisa bilang tidak benar? Alasannya apa? Coba diadu ke penelitian sebelumnya. Oh di sini begini. Terus posisi saya di mana? Gitu. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya copy paste dari hasil ini kemudian di paste di Word dipresentasikan, ya itu minimalis. Boleh secara tugas sudah dilaksanakan, kan tugasnya kan mencari penelitian studi kasus tentang teknik itu sudah dilaksanakan, tapi yang belum itu dikritisi. Paham ya? Jadi mas saya tadi dipahami dulu, kalau perlu dibuka lagi penelitiannya itu, artikelnya itu dibaca dari awal sampai akhir. Kalau tidak kuat, pakai apa kemarin? Ayo, bukan apa namanya kemarin? Apa namanya kemarin? Banyak letaknya. Pakai apa? Sky Space. Pakai Sky Space aja kalau capek. Nah, Sky Space. Coba dieksplor. Artikel ini cepat sekali. Bisa dengan cepat kita eksplor. Saya kira begitu dari saya. Ada pertanyaan? Sebentar ya dulu ya. Oke. Siap berbagi. Mbak sebelum selesai kan? Ya wis. Oke, kerjakan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang apa ini namanya artikel yang saya dapat. Tugas struktur 2 yang pertama, mahasiswa mencari informasi berkaitan dengan prinsip dan teknik mengembangkan tes pembelajaran bahasa Inggris dari internet, buku referensi dan artikel ilmiah yang relevan. Terus ini beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada validity. The test must accurately measure what is intended to measure vocabulary, grammar, and speaking. Terus ada reliability. Test results should be consistent if the test is administered again under the same condition.
Terus ada practically, the test should be easy to construct, administer, and score, and it should be appropriate for the available time and research. Terus ada objectivity, scoring should be free from reader bias, and based on clear criteria. Bias kan ya? Bias. Next, discrimination. Item should be able to differentiate between high, medium, and low ability student. Validity itu tes harus benar-benar mengukur apa yang diukur. Kayak misal contohnya kosakata, grammar, dan speaking. Terus kalau reliability itu tes harus konsisten. Terus yang practicality itu tes harus dibuat mudah dan construct, terus sesuai dengan waktu. Terus yang selanjutnya, penilaian harus bebas dari subjektivitas penilai dan didasarkan pada kriteria yang jelas. The last is, soal-soal harus mampu membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, mahasiswa mengidentifikasi berbagai kasus terkait teknik dalam pengembangan tes pembelajaran bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris. The result of this study show that Bingo Game was able to improve study vocabulary mastery as shown by the improvement got from the student score after Bingo Game applied. Jadi di sini studi case-nya itu ini, Bingo Game, hidden treasure among heap of woods, the effectivity of game in improving student vocabulary mastery. Studi ini melibatkan siswa semester 3 dari program studi manajemen bisnis pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi. Siswa-siswa ini dipilih karena mereka mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata bahasa Inggris yang menjadi fokus utama penelitian ini. Salah satu permainan yang mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris ialah bingo. Tujuannya adalah untuk mencerminkan kenyataan dengan partisipasi aktif pemain dalam menerapkan keterampilan phonics untuk mengejar kata-kata yang bermakna bagi siswa. Dengan terlibat dalam permainan dan pemecahan masalah, pemecahan petunjuk, keterampilan interpretasi pernyataan tersebut melatih konsentrasi sebagai atribut keberhasilan pembelajaran bahasa asing. Ketika tujuan pembelajaran diintegrasikan ke dalam permainan, pemain termotivasi secara intrinsik. Masalah yang dihadapi adalah minat dan motivasi belajar yang rendah. Ini karena sudah terlanjur melekat di benak siswa bahwa bahasa Inggris itu sulit. Masalah lain adalah siswa belum terbiasa berpikir kritis, bertanya, dan belajar dengan model discovery learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap efektivitas permainan bingo dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa semester 3 program studi manajemen bisnis pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi yang sebelumnya mengaku mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata. Dengan menggunakan permainan bingo secara keseluruhan, penelitian ini berfokus pada penggunaan permainan sebagai metode pengajaran yang inovatif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam mempelajari kosakata bahasa Inggris, serta untuk memberikan bukti empiris tentang efektivitas metode tersebut. Nah, keunikan dari permainan bingo sendiri dalam konteks ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, interaktif, dan relevan, yang sangat membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan kosakata mereka. Sedangkan desain penelitian ini menggunakan metode desain penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas or classroom action research. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan intervensi langsung di dalam kelas dan mengamati perubahan yang terjadi pada siswa setelah penerapan permainan bingo.
Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Nah, kekurangan dari kelemahan penelitian ini salah satunya terdapat pada keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa semester 3 program studi manajemen bisnis pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas karena hasil mungkin tidak berlaku untuk siswa di program studi atau pendidikan lainnya. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal control variable tanpa kelompok kontrol. Sulit untuk menentukan apakah peningkatan skor siswa sepenuhnya disebabkan oleh permainan bingo atau faktor lain yang tidak terukur. Lalu ada durasi dan frekuensi penggunaan. Tidak ada informasi yang jelas mengenai durasi frekuensi penggunaan permainan bingo dalam penelitian ini. Jika permainan hanya diterapkan dalam waktu yang singkat, mungkin tidak cukup untuk melihat perubahan yang signifikan dalam penguasaan kosakata siswa. Terus metode penelitian. Penelitian tidak menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan untuk mengukur penguasaan kosakata siswa. Jika metode penelitian tidak konsisten atau tidak valid, hasil yang diperoleh mungkin tidak akurat. Faktor eksternal. Penelitian ini mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil seperti motivasi siswa, lingkungan belajar, atau dukungan dari pengajar. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan penguasaan kosakata. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa permainan bingo efektif dalam peningkatan penguasaan kosakata siswa. Beberapa poin penting dari kesimpulan tersebut adalah peningkatan skor siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam skor penguasaan kosakata siswa setelah penerapan permainan bingo. Ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu siswa dalam memahami dan mengingat kosakata dengan lebih baik. Konteks pembelajaran yang menarik. Permainan bingo tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih menarik, tetapi juga menciptakan konteks yang relevan antara materi pembelajar dan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membantu siswa untuk lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Rekomendasi untuk penggunaan permainan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan permainan khususnya bingo sebagai salah satu metode pengajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti bahwa permainan bingo dapat menjadi alat yang efektif dalam peningkatan penguasaan kosakata siswa dan mendorong pengajar untuk mempertimbangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan dalam proses pengajaran mereka. Masih itu ya Mbak Julia, mungkin nggak bisa ke sana. Ya, prinsip tadi ada berapa Mbak masih? Prinsip tadi yang dijelaskan, principles of assessment. Ayo. Ada itu 5. Yang pertama, Validity. validity tadi maknanya apa? Apa itu? Yang kedua, reliability. Ya. Terus practicality. Terus objektif. Terus Sama yang terakhir discrimination. Ya. Oke, yang pertama, boleh sekali lagi. Iya, validitas, betul. Valid itu berarti apa? Dia able, apa itu namanya? Measure what to measure. Measure what to measure. Paham ya? Dia mengukur apa yang harus diukur. Contoh, misalnya kalau tes speaking, itu berarti yang dites apa ya? Kemampuan speaking. Contohnya apa? Kemampuan speaking. Pronunciation. Jadi tesnya apa? Kalau tes pronunciation, tesnya apa?
Berarti melafalkan, pronounce. Berarti valid. Berarti valid itu ya mengukur apa yang harus diukur. Nggak boleh speaking pronunciation tesnya tulis, nggak boleh, ya kan? Harus sesuai dengan apa yang akan di. Itu contoh satu yang paling gampang. Yang kedua, reliable tadi apa, Mbak? Apa? Reliable, terpercaya. Berarti apa maknanya? Konsisten. Kapanpun tes itu dilaksanakan, pasti mampu mengukur secara konsisten. Itu reliable. Yang kedua itu practical. Namanya juga praktis, berarti praktis, mudah dilaksanakan. Jangan speaking tesnya ke Amerika itu sulit, tidak practical. Meskipun menyenangkan, tapi memberatkan. Kamu kuat ke Amerika sekarang? 100 juta pesawatnya itu kayaknya. Kecuali kalau punya jet pribadi, nggak boleh. Objektif tadi apa? Ya objektif tadi ya. Jadi sesuai dengan tujuannya, objektifnya. Ini objektif berarti apa? Scoring should be free from factor bias ya. Jadi tidak boleh ada bias. Ini berarti lawannya bias. Makanya disarankan untuk teacher itu ada rater 1, rater 2, ada 2 penilai. Hampir semua proses assessment itu melibatkan ini namanya interrater namanya. Interrater. Jadi misalnya tulisannya misalnya speaking nanti Mbak Tia maju, saya dan Ustaz Faisal itu menilai. Nanti mereka akan di average. Jadi lebih mengurangi bias. Yang kelima, discriminate, mampu membedakan siswa yang apa? Be able to differentiate between high, medium, and low ability students. Jadi ada high, ada medium, ada low. Itu harus diwakili dalam soal. Jangan hanya untuk kelas tinggi saja. Nanti kasihan yang kelas rendahnya. Jadi harus soal itu mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi, tengah maupun bawah. Nah itu makanya menyusun soal itu sulit dan lama karena harus memuat ini prinsip-prinsip assessment valid, reliable, practical, objektif, discriminate harus semuanya terpenuhi. Nah mungkin yang sudah sangat valid itu soal TOEFL. TOEFL itu secara valid dia valid, secara reliable sudah bertahun-tahun dibuatkan, practical bisa objektif dan discriminate. Nah mungkin salah satu dia tes yang memenuhi 5. Nah, nanti teman-teman harapannya di akhir mata kuliah bisa menyusun dan memenuhi prinsip-prinsip ini dalam menyusun soal. Kita masih diskusi masalah konsep. Nah, berikutnya saya mau mengkritisi yang tugasnya Mbak Julia. Itu yang pertama bukan bingung, tapi baiknya bingung. Oh, bingung. Pernah main game bingung ya? Pernah kan? Gimana? Bingung kayak gitu ya. Bingung, jadi bingung. Nah, yang kedua, harusnya nanti cari yang untuk prodi bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Karena kan tadi manajemen cuma notabene mungkin coba pas di scroll up di atas. Impresi Mbak Junior apa terkait temuannya tadi? Kesannya apa yang paling menarik di temuan tadi? Karena menurut saya itu kan ini dia bukan orang bahasa Inggris terus kan kayak saya itu fokusnya ke studi case-nya kayak mereka kebingungan kosakata. Terus mereka biar mereka bisanya tuh mereka pakai metode bingo ini tadi. Bingo betul. Bisa mempraktekkan tadi kira-kira? Belum bisa ya. Maksudnya kira-kira gambarannya ini kayak apa sih? Tanamannya apa prosedurnya gimana? Prosedur bingonya itu? Nggak ada ya? Mungkin belum dimasukkan. Tapi menurut saya menarik karena itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Bingo game, hidden treasure among head. Ini kan berarti hidden treasure among heap of words. Berarti kan dia mencari apa namanya harta karun di tumpukan kayu. Jadi kan mungkin kartunya di bawah-bawah itu disimpan, kemudian mereka misalnya dikasih instruksi bla terus dia nyari ketemu bingo kayak gitu kan, mainnya seperti itu. Jadi dia lebih ke vocabulary seperti itu ya. Oke, terus kritisnya apa? Kritisnya apa? Nah, ini nanti masalah penelitian ya. Tapi fokus saya nanti di assessmentnya saja. Jadi proses assessmentnya itu yang siapanya, apakah tekniknya, apakah prinsipnya dan seterusnya itu harus dijelaskan.
Oke, nanti Mbak Junia, email mesin Mbak Pia, siap? Sudah dikirimkan ke Mas Ayu? Belum. Hari ini atau minggu depan? Mau di Senin? Minggu depan aja. Oke. Jadi kita hari ini sampai pada tahapan ini. Terima kasih Mbak Junia tadi sudah menyinggung masalah principle of assessment. Sekaligus nanti kita akan. Nah, mungkin minggu depan bisa ini ya. Nanti kita seharusnya hari ini materinya adalah scoring method, tapi tidak apa-apa kita akan review ulang terkait dengan validity nilai dan seterusnya. Ini harus dikuasai oleh mahasiswa terkait yang pertama konsepnya ya. Jadi minggu depan itu teman-teman selain Mbak Tia yang punya utang satu presentasi, coba berikan contoh validity yang baik, buruk dan sangat baik. Misalnya nanti coba nyari soal di internet itu, coba apa sih yang dimaksud dengan valid, sama-sama paham gitu ya. Jadi validity itu begini maknanya. Contohnya begini. Jadi kalau bisa bikin atau sendiri tidak apa-apa. Reliable itu seperti apa, practicality seperti apa. Di Brown itu sudah lengkap, tapi menurut saya konteksnya bisa lebih di-update ya. Karena Brown itu sudah cukup lama, 2003. Perlu ada update terkait dengan prinsip-prinsip assessment itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan valid itu seperti apa sih? Ini harusnya sih memang kita ini harusnya kelapangan, tapi saya belum tahu saya mau kemana. Kita apakah ke masih punya kenalan sekolah? Masih punya kenalan sekolah? Di Alif-Lam. Alif-Lam, semuanya ke sana. Ini nggak ada yang SMP Alif-Lam itu nggak ada. Maksud saya apa ya? Melihat praktek langsung bagaimana guru itu memberikan assessment ke siswanya. Terus kalian bisa menilai, oh ini kok begini ya, assessmentnya kok begini ya. Nah nanti ada diskusi di kelas itu. Nah kira-kira teman-teman bisa ke sekolah apa? Yang lebih nanti kalau perlu izin berarti ya harus ada izin, boleh kita ini. Tapi kalau memang belum nanti kita satukan. Jadi objektif saya ini sebenarnya selain ini nanti juga teman-teman bisa minta soal STS ya, sumatif tengah semester yang sudah selesai kemarin. Nanti kita diskusikan seperti apa. Kan sudah selesai STS kemarin, sumatif tengah semester nilai UTS. Yang dulu UTS sampai sekarang STS. Nah barangkali teman-teman masih punya kenalan dengan guru-guru di misalnya Alif-Lam atau Mbak Kia tadi dulu di mana Mbak? Hang Tua dan Mbak Julia di mana Julia? Di sekolah Nandang. Masih ada kontaknya? Dulu sama Mbak Info kan? Mbak Asita. Mungkin bisa kerjasama dengan Mbak Asita. Barangkali bisa minta soal STS-nya, nanti kita diskusikan. Atau teman-teman diskusikan dulu terkait dengan ini, poin-poin principle of assessment dulu, apakah ini sudah memuat prinsip assessment atau belum. Nanti setelah itu kita, ya seperti ini presentasi, kemudian kita diskusikan seperti apa soalnya harusnya, how this item should be. Gitu. Jadi kita coba memperbaiki, kalau perlu diperbaiki. Kalau tidak perlu ya berarti sudah bagus nilainya. Gitu ya. Sebenarnya nanti ada aplikasi Excel namanya analisis budget soal namanya Anabut. Nanti di internet kan. Nanti di situ kita akan masukkan poin-poin terus memutuskan apakah soal ini valid, reliable, practical dan seterusnya. Susah ya ternyata ya. Bikinnya susah, koreksinya banyak, masih dianalisis lagi ya. Memang ya bagaimana kita membuat sesuatu mengukuran itu, namanya juga ukuran itu harus benar. Nanti kalau ukurannya salah ya hasilnya itu salah. Jadi kalau sapunya itu kotor, ya tidak mungkin dia bisa membersihkan ruangan yang kotor. Mungkin seperti itu analoginya ya. Jadi ya ini adalah sapu atau alatnya harus valid, reliable, practical, objektif, discriminating. Seperti itu. Ada pertanyaan? Any question? Saya sampai nggak bisa bahas tentang dasar data analisis teman-teman. Atau mau dibahaskan ya? Kita sampai jam 9.40 ya? 9.50, sekarang jam berapa? 9.17. Masih cukup waktu tadi. Atau ada yang mau presentasi dulu? Bagi yang kayaknya Bagi masih ngantuk. Yang Excel kemarin udah selesai belum? Excel yang baru kan yang yang apa itu yang dari